Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sebagaimana teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di video-video kita sebelumnya lagi ramai mengenai adanya satu tempat ya yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk melaksanakan tempat peribadatan, dan kemudian ini memunculkan reaksi dari sekelompok warga dan menyatakan penolakan terhadap aktivitas keagamaan tersebut. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa memperhatikan di video kita sebelumnya dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Namun pada sesi ini mari sama-sama kita bahas perihal penjelasan yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, dan karena itu mari kita dengarkan terlebih dahulu dalam video berikut ini. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan izin. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan peruntukan tempat. Jangan terkecoh dengan alasan-alasannya. Membubarkan ibadah intinya adalah intoleransi yang berkedok urusan izin dan lain-lain. Karena akar masalah dari semua pembubaran ibadah dan penolakan gereja ini adalah fobia akut dan kebencian kepada Kristen yang semakin parah di akar rumput. Pakai akal sehat saja. Kalau tidak benci, tidak mungkin sampai kumpulkan massa, geruduk orang lagi ibadah, lalu teriak-teriak minta bubar. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan alasan izin dan lain sebagainya. Pembubaran ibadah dan penolakan gereja intinya adalah intoleransi yang berakar pada fobia dan kebencian kepada Kristen di akar rumput. Yang sayangnya tidak pernah mendapat atensi dari pemerintah. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama melihat mengenai penjelasan dari Mas Permadi Arya juga yang beliau paparkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang ada di layar. Intinya intoleransi, jangan terkecoh bila ada alasan belum ada izin atau peruntukan tempat ini bukan untuk tempat beribadah. Semua cuma alasan untuk pembenaran perihal tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Karena akar masalah dari semua pembubaran ibadah Kristen adalah fobia akut dan juga ketidaksenangan ataupun kebencian pada Kristen di akar rumput ya. Pakai akal sehat saja, kalau tidak suka, kalau tidak benci, tidak akan sampai kumpulkan massa lalu datang menggeruduk dan larang orang untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini memang sudah kesekian kali ya dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, dan bahkan juga bisa melihat nantinya di video kita sebelumnya ya, ada memang sekelompok warga dan itu jumlahnya cukup banyak sekali menolak adanya saudara-saudara kita yang melaksanakan tempat peribadatan di sebuah tempat. Teman-teman bisa melihat nanti di video kita sebelum ini ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi, jadi sekali lagi inti dari kasus pembubaran ibadah adalah intoleransi yang berakar pada fobia dan juga kebencian pada Kristen di akar rumput. Yang sayangnya, ini menarik teman-teman ya, tidak pernah mendapatkan atensi ataupun perhatian yang serius dari pemerintah. CC Pak Wapres Gibran Raka Buming. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini diposting oleh Mas Permadi Arya kemarin ya. Ini sudah 1 hari dan yang sudah merespon pengguna media sosialnya ada jumlahnya adalah 12.001 ya. Itu sudah disukai dan berbagai macam komentar yang muncul seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi satu hal yang kemudian menarik dari apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa mengapa tidak pernah ada atensi yang serius ya, atensi yang benar-benar bisa menjadi solusi, atensi yang benar-benar bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku intoleransi yang kerap kali mengganggu aktivitas peribadatan umat lain dengan berbagai macam alasannya. Ada yang mempersoalkan mengenai izin tempat, ada yang mempersoalkan mengenai bahwa ini nggak boleh, ada yang mempersoalkan dengan berbagai macam alasannya. Pertanyaannya, ini bukan 1-2 kali terjadi. Kalau misalnya kejadiannya 1-2 kali ya, 3, 4, 5 kali mungkin masih bisa dimaklumi. Berarti ini tidak begitu urgent ya, hanya kadang-kala saja. Namun Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat data yang ada, sudah kesekian kali pelarangan ibadah, sudah kesekian kali pembubaran ibadah, sudah kesekian kali pengurusan izin gereja begitu sulit sekali karena adanya penolakan. Bahkan juga ada gereja yang dibangun lalu kemudian bisa dirusak dengan berbagai macam motif dan alasannya. Artinya ini sesuatu yang sebenarnya sangat urgent sekali dan mendesak untuk pemerintah benar-benar memberikan perhatian. Memang selama ini ada beberapa ya oknum yang kemudian berbicara perihal toleransi, berbicara mengenai intoleransi itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kalau kemudian hanya sebatas gagasan, kalau kemudian juga tidak ada penegakan hukum yang benar-benar tegas, ya, yang benar-benar bisa memberikan efek jerah kepada mereka-mereka yang selama ini mengganggu
aktivitas peribadatan umat lain. Dan saya mau ingatkan bahwa tidak bisa dipungkiri dalam banyak kejadian tindakan-tindakan intoleransi, saudara-saudari yang beragama Kristen lah yang kemudian kerap kali menjadi korban. Pertanyaannya, mengapa begitu? Ya, mengapa? Nah, hal-hal seperti ini, ya, pertanyaan-pertanyaan mendasar dan sederhana seperti ini, harusnya yang bisa menjawabnya secara tuntas dan lugas adalah mereka-mereka yang punya kewenangan, mereka-mereka yang punya otoritas. Karena pemerintah lah, para penegak hukum lah yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk, ya, warga negara semua dengan berbagai macam latar belakang yang ada ini bisa benar-benar merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, ya, tanpa ada intimidasi, tanpa ada persekusi dalam hal melaksanakan dan menggunakan haknya untuk beribadah sebagai warga negara Indonesia dengan agama yang dianut masing-masing. Nah, karena itulah menjadi mengherankan sekali mengapa, ya, hal-hal intoleransi ini masih saja terjadi dari waktu ke waktu. Ya. Ini di dalam postingannya tadi juga Mas Gibran di-mention, ya, oleh Mas Permadi Arya. Ya, berharap saja semoga kemudian hal ini bisa mendapatkan atensi. Dan teman-teman sekalian, sebenarnya mengenai adanya penolakan, ya, secara beramai-ramai oleh warga yang menamakan diri kelompok warga, ya, tidak setuju mengenai ada salah satu gedung serbaguna itu dipakai oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ya, itu Katolik. Mereka beribadah, ya, melaksanakan misa di situ, dan itu mendapatkan penolakan dari warga. Teman-teman bisa memperhatikan di video kita sebelumnya, saya sudah sertakan itu, bahkan ini juga sudah diliput beberapa media. Artinya sebenarnya ini sudah viral sekali, ya. Nah, pertanyaannya, gubernurnya ada berikan respon nggak? Ya, tadi saya coba searching, ya, di media sosial gubernurnya, karena gubernurnya itu cukup aktif, ya, bahkan aktif sekali di media sosial, ya. Saya belum lihat, ya, apakah ada mengenai postingan tentang itu, mengenai respon tentang itu. Padahal sudah banyak sekali nih. Bahkan Mas Permadi Arya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu juga sudah mention untuk gubernurnya bisa kemudian memberikan atensi perihal intoleransi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang Kristen, ya, yang Katolik, yang beribadah, yang ditolak oleh sekelompok warga. Nah, sampai kapan hal-hal intoleransi seperti ini terus terjadi di bangsa kita Indonesia? Kita tidak tahu, teman-teman, ya. Kita tidak tahu sampai kapan, ya. Dan mengapa belum ada keseriusan dari para penegak hukum, dari pemerintah perihal seperti ini? Kita juga tidak tahu, ya. Mengapa? Mengapa ini kok kesannya seperti ada pembiaran? Kesannya seperti ada, ya, sikap mengabaikan, tidak mau tahu, seolah nggak peduli mengenai apa yang dialami oleh warga negara yang dalam hal ini beragama Kristen. Mengapa saya katakan begitu? Ya, karena ini sudah sekian kali terjadi, bukan hanya 10 kali, bukan hanya belasan kali, ya. Sudah 20 kali ke atas ini, teman-teman. Dan itu sudah berlangsung sekian tahun di bangsa kita di Indonesia ini. Nah, sampai kapan hal begini terus terjadi?